Helena dan Kak Bella juga. Terima kasih ya sudah mau hadir di Kianus Mawina Talk secara virtual. Thank you juga Kianu for inviting and for the opportunity pastinya. Halo Kianu, sama-sama. Thanks for having me too. Iya. Gimana kabarnya nih? Long time no see ya. Terakhir kita ketemu kalau nggak salah itu tahun lalu di SMP 73 pada acara 73 Cup. Ya kan ya? Kabar baik. Iya, itu tahun lalu ya? Kok cepet banget sih? Kayaknya baru kemarin ya? Nah, bentar lagi udah bulan Desember lagi. Iya. Ya, puji Tuhan baik-baik, sehat pastinya. Dan saat ini ya lagi melakukan ya kesibukan aja ya gitu. Iya, dan kegiatannya sekarang apa aja nih selain main basket? Mungkin kemarin pada saat 17 Agustus nonton acara upacara di TV atau ada kegiatan apa ini akhir-akhir ini? Ya kalau sekarang sih aku kan memang sudah bekerja ya, jadi memang main basketnya sambil bekerja dan main sama teman gitu. Jadi memang kegiatannya sekarang aku fokusnya lebih di kantor sih gitu. Nah sebelum Kak Helena bekerja kan dulunya kan meniti karir di pembasket ya. Dulu tuh awalnya kenapa Kak Helena ini ingin menjadi pemain basket kalau boleh tahu? Untuk sampai aku bertahan di basket begitu lama, satu aja sih, aku ingin membela nama negara Indonesia gitu. Ingin mengharumkan nama Indonesia ya, membanggakan nama Indonesia. Karena kita kan perannya seperti dulu itu kan orang melawan penjajahan, melawan membela negara dengan senjata, dengan berperang. Nah sekarang kita memajukan bangsa dengan berkarya dan dengan berolahraga, betul sekali. Waktu itu pada saat 17 Agustus sendiri, Kak Bella ada nggak sesuatu yang spesial atau yang berbeda pada 17 Agustusan ini? Mungkin ada ikut lomba atau mungkin ikut nonton upacara dari rumah atau seperti apa? 17 Agustus tahun ini sih udah pasti beda ya sama tahun-tahun sebelumnya karena kan emang upacara aja segala macam online. Kak Bella sih kemarin nggak ikutan upacara, cuman sempat kayak mantau gitu kegiatan murid-murid Raffles pas waktu mereka ngikutin upacara online. Terus kalau kayak lomba-lomba gitu enggak lah ya, maksudnya kalau lomba gitu kan dulu banyak kegiatannya di sekolah, terus kan sekolah juga nggak ada kegiatan itu, jadi emang tahun ini nggak ada lomba apa-apaan aja sih. Gitu. Nggak ikut coba-coba ini lomba virtual kan ada yang pakai dari rumah masing-masing makan kerupuk, ada juga yang mungkin lomba-lomba nyanyi itu apa nggak ada ya berarti ya? Tetap nggak ada sih. Saya ingin tahu makna dari detik-detik proklamasi untuk Anda itu apa sih? Detik-detik proklamasi buat aku itu benar-benar mengharukan sih saat ini, karena kan mungkin saat ini kita udah hidup di detik-detik di mana kita memang sudah merdeka ya. Tapi kalau misal setiap kali 17 Agustus, setiap kali detik-detik proklamasi itu, pasti aku merasa bangga gitu menjadi orang Indonesia dan bangga terhadap para pahlawan yang sudah berjuang untuk kita sampai saat ini. Ya walaupun mungkin kita masih jauh dari kata sejahtera ya sebagai satu bangsa, tapi bersyukur sekarang kita punya kesempatan untuk belajar dan berkarya ya, seperti Keanu ini bisa berkarya di usia-usia muda. Jadi menurut aku itu proklamasi benar-benar satu titik di mana menuju kemerdekaan. Jadi satu kebanggaan lah buat aku. Yang akhirnya dapat memberikan kita opportunity untuk seperti ini, dapat melakukan hal-hal dengan merdeka dengan bebas ya. Kalau mau ngomongin masalah kayak nasionalisme segala macam gitu kan, karena Kak Bella juga pernah di tim nasional kan, so we know how it feels to be one of Indonesia's represent gitu kan melalui olahraga, dan sebenarnya sih itu hal yang sangat membanggakan ya, karena kan untuk mencapai ke titik itu juga nggak gampang dan itu butuh banyak sekali pengorbanan dalam hidup kita masing-masing gitu. Nah, tapi yang Kak Bella mau highlight saat ini adalah ya kita we as a nation gitu, maksudnya bukan secara individual ya, kalau bicara kayak gituan itu kan sebagai bangsa yang dikenal di dunia aja sih gitu. Maksudnya Indonesia ini masih butuh banyak yang mesti diperbaikin sih, maksudnya secara garis besar ya banyak juga kan hal-hal yang kadang-kadang masih bikin kita tuh nggak bagus lah dilihat sama negara lain di dunia gitu. Nah, kalau misalkan Indonesia kita personifikasikan, kita rubah menjadi seorang manusia
manusia apakah Indonesia yang Anda lihat ini? Apakah manusia yang cantik tapi bagaimana, atau manusia yang seperti apa coba? Kalau menurut aku manusia yang lagi bangkit ya. Jadi kalau misalnya wanita atau pria, kayaknya Indonesia tuh cantik deh. Karena kenapa? Karena banyak, kita kan terdiri dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai bahasa, dan kita juga terpecah di 5 pulau, 5 atau lebih. Kita punya lebih nih pulau ya. Tapi kita terpecah gitu, ya? Tapi kita adalah satu gitu. Jadi kita itu mungkin kalau aku suruh personifikasikan jadi cantik. Kenapa? Karena dengan berbagai macam budayanya yang tadi aku sebutkan, itu kita bisa menjadi satu gitu, dan ya itu satu kebanggaan yang bisa kita banggakan. Ya. Dan itulah mengapa tema kita malam ini adalah Satu Indonesia. Karena dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam latar belakang, kita persatukan dengan Indonesia. Wow. Kita masih mesti menjadi pribadi yang banyak belajar sih. Maksudnya yang paling pertama ya kita harus belajar untuk menerima kekurangan dulu. Sama kadang-kadang karakter kita tuh sebagai sebuah negara ya, masih banyak yang mencoba untuk membuat seseorang untuk merasa nggak bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya hal yang baik gitu. Cuman karena banyak pertentangan di sini di sana, itu membuat hal itu jadi semakin sebenarnya nggak perlu diperdebatkan sih, cuman ya banyak persepsi lah. Maksudnya di negara kita tuh orang-orang boleh punya opini segala macam, tapi kadang-kadang nggak bisa menghargai opini orang. Nah itu mungkin kekurangan kita sebagai negara ya, itu aja sih, nggak kurang menghormati opini orang lain, tapi kalau opini sendiri diprotes atau dikomplain nggak bisa terima juga. Jadi mungkin lebih ke mesti belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa aja sih, Yano. Iya, dan kalau kalian lihat ya dari Instagramnya Kak Bella ini kayaknya keren banget ya hidupnya ya. Bahkan dulu kan tadi kan Kak Bella bilang pernah mewakili nama Indonesia kan ya. Dan sebagai orang pebasket senior, apa harapannya Kak Bella untuk generasi-generasi muda yang khususnya bertanding di basket baik putra atau putri? Kalau untuk pesan buat generasi sekarang sih nggak banyak sih, Kak Bella cuman mau kasih semangat aja buat mereka yang saat ini sedang meniti karirnya di tim nasional atau yang sedang punya cita-cita untuk menjadi pemain nasional. Itu lebih ke tetap semangat aja, karena memang persaingan di olahraga tuh nggak gampang, dan kadang-kadang apa yang kita lakuin itu butuh banyak pengorbanan, dan pengorbanan yang kita lakuin itu semua kadang-kadang bisa memberikan kita hasil yang nggak maksimal, tapi itu bukan berarti kita nggak kasih yang terbaik buat negara kita, karena banyak banget orang-orang yang pengen banget ngerasain gimana sih rasanya jadi atlet nasional, sama gimana sih rasanya pakai baju namanya Indonesia terus ngelawan pemain-pemain dari negara lain. Itu merupakan satu kebanggaan sih. Mungkin adik-adik yang nonton siaran ini juga mungkin bisa ngebayangin kalau misalnya berada di posisi seperti itu, kalian mesti bisa tanggung jawab gitu. Jadi mesti bisa kasih contoh yang bagus juga ke orang-orang, karena kalau udah namanya jadi pemain nasional itu orang-orang pasti akan melihat kita sebagai karakter, jadi bukan cuma seorang atlet doang, Kiano. Yang mewakili Indonesia kan ya, karena yang mereka lihat kalau orangnya seperti ini, otomatis ya pikiran mereka orang Indonesia seperti itu. Jadi kita harus jaga juga. Kita kan jadi wakil negara gitu loh. Iya. Satu lagi deh, Kak Helena nih, kayaknya kurang seru deh kalau misalnya ngobrol sama pemain basket tapi nggak dibuktiin bahwa ini seorang pemain basket. Boleh nggak? Aduh. Ya, Kak Helena mainin satu trik aja gitu. Oke. Tapi nggak ada bolanya. Aduh. Kak Bella ada bolanya nggak? Oh, saya ada bolanya nih. Yay. Oke. 1, 2, 3. Wush. Aduh. Oke. Aduh, kejauhan. Geser dulu.
Aduh, gimana ya teman-teman? Tenang. Lagi ya. 1, 2, 3. Yeay! Keren. Ayo semuanya kita berikan tepuk tangan semeriah-meriahnya dari rumah masing-masing secara virtual. Keren. Thank you banget ya Kak Helena dan Kak Bella juga makasih banyak yang sudah mau menghadiri dan mengisi undangan saya di Kianas Mawina Talks. Sehat-sehat terus ya. Iya, Kianu juga sehat-sehat ya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Kianu. Terima kasih.